Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News dan kami akan terus menghubungi Rudi Setiawan yang ada di lokasi itu di Kedung Gede. Selamat siang Rudi, Rudi masih terhubung bersama kami Rudi? Baik, Rudi? Ya pemirsa? Baik, Rudi Anda masih terhubung bersama kami Rudi? Ya masih. Baik. Saya Arlista masih. Rudi, sudah dapatkah Anda warga sekitar yang menyaksikan bahwa pada saat itu bantalan ataupun dari rel kereta yang anjlok, Rudi? Ya Arista. Baik, untuk saya akan menginformasikan untuk sementara ini memang banyak warga yang sempat menyaksikan karena ada suara yang cukup keras ya Arista, di mana ini disaksikan oleh sejumlah warga. Salah satunya saya akan mengkonfirmasi tentang kejadian yang sebelumnya mereka alami. Ya, ada Ibu Hayati ya, Bu. Ya, saya akan mencoba bertanya dengan Ibu Hayati. Ya. Ibu Hayati, bisa dijelaskan Bu, tadi Ibu kan sempat melihat ya kejadian dari ini. Ya. Bu Hayati, bisa diceritakan pada saat kejadian ini, tadi kan sempat ini ya, ada kereta anjlok ini. Mungkin Ibu bisa melihat waktu detik-detik kronologis kejadiannya. Pertama saya mendengar suara gemuruh gitu, kayak petir gruduk gitu ya, kan saya kaget. Pas ngelihat kereta langsung berhenti tuh, langsung ngebul gitu, ngetek kayak apa sih, debu kayak kebakaran. Kirain saya, waduh itu kereta nabrak apaan gitu. Pas saya lari ke sini, ya ini yang mau terbalik itu, iya. Keras benturannya Bu, suaranya keras ya. Kirain saya tuh apa ada yang ketabrak gitu, mobil gede yang dari pintu kereta gitu, ke bawahnya ke sini, nggak taunya kereta doang, nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Ya. Terus Ibu melihat penumpang yang di gerbong yang mengalami ini, melihat ya mereka pada ditolongin atau mereka banyak yang nolongin. Pak, turunnya dari mana? Ini gerbong ini, pintu. Iya, pintu. Ada cewek, cowok. Rudi, audionya sepertinya bermasalah Rudi, kami tidak bisa mendengar. Ya. Orang kumpulnya di sini tadi. Saya kaget gitu, mukanya pada putih. Rudi? Saat mereka menyelamatkan diri atau dievakuasi oleh warga, yang menguasai warga atau petugas? Warga, petugas. Yang mengalami luka. Para penumpang itu di mana? Tadinya kan di sini, dikumpulin di sini, terus diarahin ke stasiun. Rudi, Anda masih mendengar saya Rudi? Audionya bermasalah Rudi, kami tidak bisa mendengar. Iya, terus halangan ini kereta. Itu penumpangnya kan? Itu penumpang atau apa? Salah, penumpang. Penumpang ya? Penumpangnya Bu ya? Ya pemirsa, sepertinya ada kendala teknis dengan rekan kami Rudi Setiawan di lokasi anjloknya kereta api Purojaya. Saat ini petugas masih memeriksa penyebab dari anjloknya bantalan rel
dari 2 gerbong terakhir kereta api Purwojaya. Terakhir kami mendapatkan informasi dari petugas palang pintu untuk kejadian anjloknya kereta pada pukul 14:14 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu terdengar seperti suara dentuman, kemudian kereta api anjlok dan menyebabkan penumpang pun sempat panik. Ini adalah suasana terkini di dalam gerbong, pemirsa. Untuk kereta api Purwojaya membawa setidaknya 232 penumpang. Dipastikan tidak ada korban jiwa. Dan pihak kereta api saat ini memprioritaskan keselamatan dari penumpang. Pihak kereta api, ya pemirsa, ini adalah visual di mana salah seorang penumpang merekam detik-detik anjloknya kereta api dan ini tepat berada di jembatan di Kedung Gede. Terlihat warga panik, ada yang langsung menggendong anaknya. Pada saat bantalan anjlok terlihat kereta lebih rendah dari sebelumnya dan kereta miring ke sebelah kanan, pemirsa. Miringnya kereta ke sebelah kanan ini diakibatkan bantalan dari bawah gerbong terlepas. Ada 2 bantalan kereta yang terlepas. Ya pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat siang Pak Agus. Selamat sore. Baik, Pak Agus, kalau misalkan kita melihat kondisi terkini ya, dari lepasnya bantalan rel kereta api Purwojaya ini kalau menurut Anda apa faktornya? Saya nggak bisa menjelaskan faktornya apa karena harus dilihat oleh KNKT. Itu pihak yang paling berhak menjawab kenapa. Kalau nanti saya kira-kira jadi kayak dukun nanti. Baik. Nah itu perlu dilihat banyak hal. Ya kan, karena itu apa betul karena bantalan kereta kan belum tahu pasti. Itu siapa yang ngomong soal bantalan kereta lepas? Bantalan kereta lepas bisa saja ketika kereta lepas dari rel kan itunya jadi lepas semua. Baik. Jadi dia belum tentu apakah ada yang patah asnya seperti yang lalu itu Argo Bromo juga. Jadi harus ada penelitian dari KNKT dan baru nanti kita cuma tebak-tebak buah manggis saja. Berarti memang ada kejadian serupa bantalan rel kereta api yang terlepas di Indonesia begitu ya Pak Agus ya? Enggak. Saya nggak bilang. Anda ingat nggak kemarin Argo Bromo anjlok itu? Itu kan ramai macam-macam. Ternyata kan itu ada as yang patah, bukan bantalan kereta. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui penyebab kecelakaan, itu harus KNKT yang resmi menjelaskan. Karena kalau tidak itu teknis. Dan saya juga tidak melihat kecelakaannya kan. Kemudian itu bantalan rel lepas itu kata siapa? Baik. Dan dia bisa lepas karena hentakan relnya, apakah rodanya ada masalah, apa asnya ada masalah, apa boginya ada masalah. Semua banyak hal, atau ada yang lepas baut pennya yang di rel juga bisa, jadi banyak hal. Baik, kami mendapatkan visual terkini dari rekan kami begitu. Ada semacam entah besi atau baja berwarna hitam cukup besar dan itu terlepas dari bagian kereta api dan bisa bantalan terlihat. Bukan baja loh, bantalan itu dari beton. Oh baik. Berarti ini ada visual semacam hitam besar itu diyakini itu bagian bawah dari kereta api yang terlepas. Kalau itu berarti istilah ya, dari... Karena dia bisa lepas karena dia meleset dari relnya kan. Bukan karena dia penyebab kecelakaan. Jadi belum tahu, tunggu KNKT ngecek. Karena kalau enggak kita main asal nebak.
Baik. Mana itu bantalan itu apa? Itu bogi itu sepertinya. Kenapa bogi bisa lepas? Kalau dia anjlok biasa aja lepas kan? Biasanya faktor bogi terlepas tuh Ya banyak kenapa? hal. Saya juga bukan ahli kereta. Saya kebijakan. Jadi banyak hal. Ini mungkin perlu direview juga bagaimana pengecekannya dari tim KAI untuk perjalanan. Dan lagi itu kan rel kita kan terbuka. Bisa saja ada sabotase misalnya meletakkan apa. Ya kan macam-macam hal. Jadi nggak bisa kalau tanya ini penyebab ini. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Itu harus dilihat dulu. Kalau tadi itu sepertinya bogi lepas. Sepertinya saya juga cuma lihat dari video kan. baik, berarti untuk sementara itu adalah bogi dari kereta api ya Pak ya, bukan bantalan ya Pak ya? Mungkin loh ya. Jangan Baik, main bilang. ya, "Oh, kemungkinan bilang, adalah enggak." bogi. Itu mungkin. Saya nggak lihat jelas itu cuma di video aja. Itu kalau kelihatan keretanya miring gitu, itu boginya lepas. Nah itu bogi itu tempat roda itu. Coba lihat itu ada, itu bogi itu. Ya. Itu Baik, kenapa bisa lepas? Karena dia anjlok. tapi kalau melihat dari rekam jejak rel kereta api di Indonesia begitu Pak, untuk anjloknya kereta ini biasanya dipengaruhi karena apa ya Pak Agus? Bukan biasanya, banyak hal. Satu, itu kan di rel, setiap rel itu ada kuncinya itu. Logam kuncinya. Itu lepas, ada yang curi, ada mengkilo. Kemudian bantalannya pecah, nggak tahu kenapa. Kemudian relnya melengkung. Kemudian boginya ada masalah. Atau as dari relnya ada masalah, as dari kereta masalah. Banyak hal. Makanya biarkan KNKT dulu mengcek, nanti baru tahu dari situ. Kalau sekarang sih tebak-tebak manggis itu. Nggak bisa jadi kesimpulan, bisa menyesatkan nanti. Baik, berarti kami masih terus menanti perkembangan terkini dan ada banyak faktor ya Pak Agus ya untuk bogi Ya. terlepas dari rel ataupun dari gerbong kereta api. Baik, terima kasih banyak informasinya Yo. Pak Agus sudah terhubung bersama kami. Ya pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami pemirsa. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Belum mereka mampu meyakinkan penerima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One Senin pukul 8:30 malam. di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum mengetahui yang menjadi Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia 100 orang terluka dalam Sindo Sore, kobaran api besar banjir setinggi 7. berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat.
menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Pemirsa, kereta api Puro Jaya rute Jakarta Gambir Cilacap mengalami anjlok di Kedung Gede, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kereta api Puro Jaya anjlok di salah satu petak jalan antara stasiun Kedung Gede dan stasiun Lemah Abang pukul 14:14 waktu Indonesia Barat. Potong wah. Kereta api Puro Jaya relasi Gambir Kroya ini mengalami gangguan perjalanan di emplasemen stasiun Kedung Gede, di mana dari Humas KAI Daob 1 Jakarta memaparkan informasi pertama kali diketahui dari masinis kereta api 58F yang melaporkan adanya anjlokan dua kereta bagian belakang sesaat setelah melintas di jalur emplasemen Kedung Gede. Begitu mendapatkan laporan, petugas langsung melakukan koordinasi dengan berbagai unsur terkait untuk memastikan keselamatan para penumpangnya. Sebagai langkah awal, sudah ada di lokasi petugas stasiun bersama Polsuska, unit jalan rel dan tim Sarana Daob 1, di mana mereka semuanya langsung memeriksa jalur dan penanganan terhadap rangkaian yang terdampak. Ini adalah visual dari dalam rel kereta api. Detik-detik rel kereta api anjlok dan kereta miring ke arah kanan atau ke sebelah kanan. Setelah kami berdialog dengan pengamat kebijakan publik, Pak Agus Pambagio menyatakan bahwa anjloknya kereta dugaan sementara adalah terlepasnya dua gerbong kereta dari bugi. Bugi yaitu adalah bagian yang menyatukan roda dengan gerbong. Ada dua bugi yang diduga terlepas dari gerbong kereta api. Untuk faktor terlepasnya bugi dari gerbong, khususnya untuk di Indonesia, ada berbagai faktor. Namun hingga saat ini tidak dapat dipastikan karena apa. Itu adalah pihak dari KNKT yang akan menyampaikannya setelah proses pemeriksaan berlangsung. Namun dapat dipastikan untuk salah satu penyebabnya ada rel, kunci, bugi, dan gerbong yang terlepas. Bisa juga karena bantalan yang pecah. Bisa juga karena rel yang melengkung sehingga menyebabkan bugi terlepas dari gerbong. Dan faktor-faktor lainnya seperti memang kondisi buginya yang rusak. Kita akan coba menghubungi rekan Rudi Setiawan di lokasi. Pemirsa, selamat sore Rudi. Ya, Arista, kembali selamat sore. Baik, ya, Arista. Rudi, ada update apa yang mungkin Anda bisa laporkan ke penonton Breaking News pada sore hari ini terkait anjloknya kereta api Purwojaya? Ya, baik Arista, dapat kami informasikan untuk update terkini untuk kereta anjlok yang berada di lokasi Kedung Gede, Kecamatan Kedung Gede di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Ya, saat ini rangkaian kereta yang saya perlihatkan ini merupakan rangkaian kereta yang sedang melakukan evakuasi para penumpang yang masih bertahan, dan kondisinya saat ini
Mereka dievakuasi menggunakan kereta dari arah Jakarta. Mereka beberapa lamanya menunggu dari kejadian sampai saat ini baru dilakukan proses evakuasi. Ya, untuk proses arus lalu lintas kereta api sendiri bisa kami gambarkan. Ini kondisi arus kereta yang dari arah yang saya perlihatkan ini adalah kereta yang dari arah Jawa Tengah ataupun dari arah timur menuju ke arah barat. Ini arus akses yang melintas di sini terpaksa memang arus lalu lintas kereta mereka harus perlahan, dan ini barusan juga terpaksa berhenti ya. Nah, kita belum tahu kenapa ini mereka berhenti. Ada 2 kereta yang berhenti, bisa kami gambarkan. Ini merupakan kereta yang di sebelahnya. Dari gambar kereta yang ini merupakan kereta yang hampir ratusan tadi kami melihat itu para penumpang sudah menaik ke kereta yang di sebelahnya, dan mereka akan diberangkatkan untuk menuju tujuan daerahnya masing-masing ya Arista. Untuk seluruh penumpang saya tadi melihat sudah hampir bersih ya, namun kereta untuk bantuan untuk evakuasi ratusan para penumpang kereta yang mengalami anjlok itu saat ini sudah sedang bersiap-siap, dan ini ada di sebelah kiri. Dan kereta yang ada di gambar ini merupakan kereta yang berada kereta yang ada di ya Arisa, ini bisa saya gambarkan. Ya Arisa, ini kereta yang dari arah timur, ini merupakan kereta yang akan menuju ke Jakarta, dan ini salah satu kereta terpaksa harus berhenti. Tadi kalau saya melihat akses lalu lintas kereta di sini masih bisa berjalan. Kita belum mengetahui apakah seperti apa. Kita coba tanya konfirmasi. Pak, ini kereta berhenti kenapa Pak? Mungkin, ya? Di pinggir tuh ya? Iya, ini kereta berhenti mau nurunin penumpang atau karena mau parkir? Ya. Lama nggak Pak ini Pak berhentinya? Tidak, ya Arista. Ya Arista, jadi untuk mereka ini yang berhenti kereta di lokasi ini, jadi hanya untuk sesaat saja, karena ada beberapa kereta yang harus secara bergantian, baik menuju arah ke barat maupun arah ke timur, dan sebaliknya. Jadi untuk akses lalu lintas, kalau saya tadi melihat di ujung depan sana itu, mereka, maksud saya kereta-kereta itu diatur agar bisa melintas secara bergantian ya Arista. Demikian informasi untuk sementara ya Arista. Baik, berarti kurang lebih selama 2 jam setelah kejadian, hampir keseluruhan penumpang ini sudah bisa dievakuasi pada sore hari ini, Rudi. Ya Arista, kalau saya melihat tadi gambar dari kereta ini, nah memang ini kalau saya melihat tadi saya tidak boleh mengarah ke sana karena memang buat keamanan juga. Di sini warga juga tidak boleh, dijaga ketat oleh petugas, yang mana kereta ini secara bergantian untuk akses transportasi, maksud saya lalu lintas bisa melintas secara bergantian. Dan kalau melihat untuk seluruh penumpang, saya melihat sepertinya tadi tidak ada satupun yang tertinggal, dan mereka sudah naik ke kereta yang sudah dipersiapkan untuk membawa mereka ke daerah tujuan mereka. Ya, Rita. Ya. Rudi, berarti saya ingin mengkonfirmasi dari 232 penumpang ini tidak ada korban luka ataupun korban jiwa ya Rudi ya? Ya, untuk sementara dari lokasi pada saat kejadian tadi Ibu Hayati yang menjelaskan bahwa kejadian tadi hampir seluruh warga berada, para penumpang itu mereka mengevakuasi, menyelamatkan diri ke pinggir-pinggir, tidak ada satupun terlihat yang mengalami luka. Dan bisa saya gambarkan nanti di sini, ya gambar di sini ada warga. Nanti juga saya tanya kembali bahwa untuk para penumpang yang pada saat kejadian memang hanya mengalami shock-shock saja. Belum ada kabar atau menemukan korban yang mengalami luka-luka. Kalau melihat dari warga,
mereka dievakuasi, dibantu oleh warga, dan ada beberapa petugas yang memang tidak jauh dari lokasi dari stasiun Kedung Gede. Mereka dibantu dan tidak ada pun korban yang ditemukan mengalami luka-luka untuk sementara, Arista. Baik, terima kasih banyak informasinya. Rudi melaporkan langsung dari Kedung Gede, Bekasi, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas, Rudi. Pemirsa, demikian breaking news dan Anda bisa menyaksikan perkembangan terkini dari anjloknya kereta Purwojaya bersama rekan saya Diandra Mukni dalam program iNews Sore. Saya Arlisa pamit undur diri.